Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Guru. Oke, agar lebih bawaannya pertemuan kita pagi hari ini, Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu Guru. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kelasnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Ya, Bu Guru. Siapa yang udah belajar di rumahnya ini? Belum, Bu Guru. Karena belum ada yang belajar, tahu nggak apa materi kita untuk hari ini? Nggak tahu. Oke, karena ini pertemuan kedua kita. Kemarin kan pertemuan pertama itu yaitu perkenalan. Sekarang kita akan ke materi yang dimana materi pertama kita yaitu ruang lingkup biologi. Kalian pernah dengar nggak ruang lingkup biologi? Belum. Sebelum masuk ke ruang lingkup biologi, kalian tahu nggak apa itu biologi? Pelajaran tumbuh-tumbuhan. Oke, selain tumbuh-tumbuhan ada lagi? Manusia. Selain manusia? Hewan. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit tentang apa itu biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Udah ngerti nggak apa itu biologi? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yaitu ruang lingkup biologi. Ada yang tahu nggak apa itu ruang lingkup biologi? Nggak tahu, Bu Guru. Baik. Ruang lingkup biologi adalah ilmu biologi yang meliputi semua makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup juga, meliputi uniseluler dan multiseluler. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu Guru. Oke. Di mana ruang lingkup biologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ciri-ciri sains. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, cabang-cabang biologi. Dan yang keempat, tingkat organisasi kehidupan. Di mana ciri-ciri sains ini ada 6. Yang pertama, konkret. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, universal. Yang kelima, sistematis. Dan yang keenam, empiris. Nah, dari ciri-ciri sains ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Ada yang tahu nggak apa itu metode penelitian? Meneliti. Oh, meneliti, Ya, benar. meneliti. Pintar. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang metode penelitian. Metode penelitian ini adalah suatu metode atau cara memecahkan masalah melalui tahap-tahap tertentu yang sistematis. Sepertinya mengadakan observasi, menemukan dan merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan data, mengajukan hipotesis, menguji hipotesis dengan melakukan serangkai eksperimen. Nah, yang keenam yaitu menganalisis data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari apa yang telah diobservasi. Udah ngerti belum? Oke, yang ketiga yaitu cabang-cabang biologi. Di mana cabang-cabang biologi ini ada 4. Yang pertama, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, baik itu dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Nah, yang kedua, berdasarkan kehidupan pada kelompok organismenya. Yang ketiga, berdasarkan aspek kehidupannya. Dan yang terakhir dari cabang-cabang biologi ini yaitu berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapannya. Ada yang mau bertanya nggak tentang cabang-cabang biologi? Saya mau dulu. Ya, apa itu? Contoh cabang biologi itu apa, Bu Guru? Contoh cabang biologi. Contoh-contoh dari cabang ilmu biologi itu berdasarkan apa nih? Semuanya berdasarkan aspek kehidupan atau gimana ya? Semuanya dari Bu Guru. Oke. Contohnya ya. Nah, yang pertama berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Contohnya yaitu seperti kita akan pelajari biologi molekuler, fitobiologi, histologi, anatomi dan fisiologi, botologi perkembangan, biografi dan ekologi. Kalau lagi berdasarkan kehidupan dan kelompok organisme, contohnya seperti taksonomi, virologi, bakteriologi, mikologi, botani dan zoologi. Berdasarkan aspek kehidupannya, contohnya seperti perkembangan, anatomi, fisiologi, dan embriologi.
Dan kalau berdasarkan kelompok ilmu campuran penerapannya yaitu seperti kita pelajari nanti biokimia, biofisika, dan bioteknologi. Ada lagi nggak? Nggak ada, paham Bu Guru. Oke, Ibu akan menjelaskan ruang lingkup biologi yang keempat, di mana tingkat organisasi kehidupan. Di mana tingkat organisasi kehidupan itu terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan tentang ruang lingkup biologi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oh iya, apa? Apa itu hipotesis? Apa itu hipotesis? Oh iya, Ibu tadi telah menjelaskan tentang metode ilmiah, di mana di sana kan ada disebut hipotesis. Iya, Bu. Oke, baik. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga, karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar apa tidaknya. Nah, oleh karena itu kita mengadakan observasi agar kita membuktikan apakah masalah itu benar apa tidaknya. Udah mengerti? Gitu Bu. Iya Bu, ngerti. Oke. Terus iya, kalau nggak usah. observasi itu apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Oh, oke. Langkah-langkah observasi. Pertama, langkah-langkah observasi itu yaitu menentukan tujuan utama kita melakukan observasi. Yang kedua, menetapkan objek atau subjek yang akan dijadikan bahan observasi. Yang ketiga, merancang latar tempat dan latar waktu. Di mana latar tempatnya itu kan seperti kita menentukan tempat kita melakukan observasi itu di mana. Terus melakukan latar waktunya, kita menentukan waktunya. Kalau kita udah menentukan tempatnya, pasti kita kan akan nih menjadikan observasi kita menentukan waktunya. Nah, yang keempat, membuat list atau aspek apa saja yang akan mau diamati. Yang kelima, mempersiapkan rancangan pedoman dan tata cara pelaksanaan observasi. Nah, ini yang paling penting. Saat observasi berlangsung, jangan lupa untuk melakukan pencatatan atau perekaman menggunakan kamera atau video perekam dalam rangka mengumpulkan data yang telah diobservasi. Udah dimengerti? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada Bu. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian jangan lupa belajar ya untuk materi minggu depan. Iya Bu Guru. Dan kalian juga harus pelajari nih materi ruang lingkup biologi ini, karena minggu depan Ibu akan tanyakan lagi sebelum kita mulai materi selanjutnya. Iya Bu Guru. Ya, Bu Guru. Tetap jaga kesehatan ya. Iya Bu Guru. Bu Guru juga ya. Iya, terima kasih. Agar lebih barokahnya pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.